Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas dan pekerjaan kita. Marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam kitab Ayub, pasal 33, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikianlah dikatakan, mengapa engkau berbantah dengan dia, bahwa dia tidak menjawab segala perkataanmu? Karena Allah berfirman dengan satu dua cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan ini menunjukkan bahwa Ayub merasa Allah tidak menjawab atau tidak memedulikan perkataannya dan pembelaan dirinya. Ia berbantah dengan Allah, tanda kutip. Elihu, sahabatnya, mengingatkan bahwa manusia tidak seharusnya menyalahkan atau berbantah dengan Allah, apalagi sampai menyimpulkan bahwa Allah tidak menjawab. Allah itu jauh lebih besar daripada manusia. Maka firman Tuhan ini menjadi pesan utama adalah bahwa Allah selalu berbicara kepada manusia, bahkan dengan satu dua cara atau berbagai cara. Allah tidak pernah diam. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, ayat ini menggarisbawahi bahwa pernyataan Allah bisa saja dengan berbagai cara. Ada yang dari penglihatan atau dari mimpi, bisa dari peringatan atau teguran, bisa juga berupa firman Tuhan yang langsung dituliskan, seperti bagaimana Allah menuliskan dua loh batu, dan juga bisa menjadi memperlihatkannya melalui orang lain, alam, dan keadaan hidup kita. Maka ayat ini menggarisbawahi mengapa manusia sering merasa Allah tidak berbicara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Masalahnya bukan pada Allah yang tidak berfirman, melainkan pada hati manusia yang kurang peka, tidak peduli, atau tidak mau mendengarkan. Kesibukan hidup, rasa sakit, atau fokus pada diri sendiri dapat membuat mengabaikan suara lembut dan berbagai tanda dari Tuhan. Maka melalui firman Tuhan ini, kita diajak untuk introspeksi diri atau memeriksa diri sendiri. Daripada merasa Allah diam dalam situasi sulit, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya benar-benar mendengarkan Tuhan? Apakah saya terlalu fokus pada keluhan saya sehingga mengabaikan cara-cara Allah berbicara? Berdoalah untuk hati yang peka. Luangkanlah waktu dalam keheningan, merenungkan firman dan mencari tahu apa yang mungkin Tuhan ingin ajarkan melalui situasi yang sedang dihadapi. Baik itu kesulitan, baik itu kegagalan, atau bahkan keberhasilan. Penderitaan atau masalah dapat menjadi salah satu cara Allah untuk menarik perhatian kita, mengajak kita bertobat, atau menjauhkan kita dari jalan yang salah. Lihatlah, setiap kesulitan bukan hanya sebagai musibah, tetapi sebagai ruang dialog dengan Tuhan.
Maka percayakanlah hidup kita kepada Tuhan dalam setiap perjalanan dan pengalaman iman kita di dalam doa-doa kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang selalu menyertai dan mendengarkan setiap doa kami. Engkau adalah Allah yang mengajarkan kami agar kami lebih peka terhadap firman-Mu yang begitu lembut Engkau suarakan dalam kehidupan kami. Mungkin kami adalah orang-orang yang kurang peka. Kami sibuk dengan kesibukan kami. Kami tidak menghiraukan bagaimana dialog kami dengan Tuhan. Karena itu Tuhan ajarilah kami untuk memberikan waktu kami bersama dengan Engkau. Ya Tuhan, sertai kami dalam menjalani hidup kami. Sertai setiap orang percaya. Yang sakit Engkau berikan kesembuhan. Yang berduka Engkau berikan penghiburan. Yang bergumul Engkau berikan penyertaan, kasih setia. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan Persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.